Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Abu Faik kembali. Dan mohon maaf, kali ini saya suaranya serak. Mudah-mudahan tetap terdengar jelas ya. Ini adalah video terakhir untuk membantah Ahmad Ubaidillah Nasiden. Kalau kata beliau di video terakhirnya itu 3 in 1, sampai 1 jam setengah ya. Kalau saya namanya 4 in 1, karena saya akan membahas keempatnya dalam video saya ini. Perdebatan ini semakin seru, apalagi kubu Aswaja dan Wahabi saling balas-membalas. Tapi yang paling bermutu adalah video Ustaz Ahmad Ubaidillah Nasiden atau akun IG-nya @aunasiden dengan Gus Wafi dan Ustaz Faris Baswedan. Jika Gus Ajir tidak terlalu mengerti ilmu hadis, biar saja. Biar kami saja Gus yang membahas fan ilmu ini. Beberapa waktu lalu, saya pernah membuat video pembelaan terhadap Gus Ajir tentang kesahihan riwayat Malik Ad-Dar. Dan saya menginginkan agar Ahmad Ubaidillah Nasiden atau @aunasiden ini membalas video saya. Berikut video saya kemarin, silakan ditonton dulu. Nah, yang ini ya. Kesahihan riwayat Malik Ad-Dar ngalap berkah di kubur Nabi, membela Gus Ajir untuk membantah Aunasiden. Dan Heri Pras saya masukkannya karena dia adalah biang keroknya. Di video tersebut, dengan gamblang saya jelaskan secara runut tentang kesahihan riwayat Malik Ad-Dar. Ya, meskipun saya membuatnya sambil iseng-iseng aja. Setelah Gus Wafi membuat video bantahan kepada Aunasiden, ternyata Aunasiden kembali membuat video bantahan yang lebih panjang. Rupanya kali ini dia sangat serius. Ya, serius dalam mendhaifkan riwayat yang sahih. Baik, kalau begitu, maka kali ini pun Abu Faik juga akan serius membantah Aunasiden dan kaum Wahabi tentunya tentang riwayat Malik Ad-Dar. Ketika Gus Wafi menanggapi video Aunasiden yang ini, nah ini adalah video pertama Aunasiden ya. Video pertama Ahmad Ubaidillah Nasiden untuk mengoreksi riwayat yang dibawakan Gus Ajir. Beliau membuat video yang agaknya sambil santai saja. Ini videonya. Nah, Gus Wafi membalas video tadi dengan video ini. Ya. Lalu ternyata ditanggapi lagi oleh Aunasiden dengan lebih serius sampai berdurasi 1 jam. Nah, ini videonya. Ya. Katanya begini, kritik dalil tawasul katanya. Hampir 1 jam ini. Nah, setelah itu Gus Wafi kembali membantah Aunasiden juga dengan sangat serius, juga berdurasi 1 jam. Nah, ini part 2 ya, membalas video yang tadi ya, yang 58 menit itu. Sekarang Gus Wafi membuat 57 menit. Tak lama kemudian Ustaz Faris pun membuat video bantahan juga ya, Ustaz Faris Baswedan. Nah, ini ya, ketika pelajar nekat berhadapan dengan para muhaddits. Ya, ini membantu Gus Wafi dalam membantah Aunasiden di video terakhirnya. Namun setelah itu Aunasiden belum membalas lagi. Mungkin dia sedang nangis di pojokan karena kalah telak. Katanya Aunasiden sedang sibuk kuliah dan akan umroh. Ini kata beliau di akun IG @aunasiden. Ini ya, ini tangkapan layar atau screenshot dari IG dia. Saya ada kesibukan ujian akhir semester 2, semester S2 di IOU Indonesia. Lalu padat jadwal safari dakwah di Malang dan kajian di Lumajang. Kemudian persiapan umroh tanggal 14 Februari 2026. Insyaallah bareng Alif Tour. Insyaallah ana jawab beliau semua 3 in 1. Ana siapkan 2 video lagi 3 in 1 katanya. Ya, jadi beliau bantah 3 orang sekaligus katanya begitu. Ternyata Aunasiden membuat video terbaru kemarin 12 Februari 2026. Ini videonya. Ya, lanjutan kritik Athar Malik Ad-Dar part 3. Jawaban 3 in 1 katanya untuk Kiai Haji Ajir Ubaidillah, Gus Abdul Wafi dan Ustaz Faris Baswedan. Kalau saya, ini video saya itu 4 in 1 karena saya membahas keempatnya dalam video saya ini. Durasinya sampai 1,5 jam. Namun setelah saya tonton, saya kira akan ada bantahan telak dari dia. Ternyata dia hanya mengulang-ulang argumen yang sudah lalu dan juga menambahkan banyak argumen-argumen yang sebenarnya tidak nyambung.
Ironis memang, sudah bikin video panjang-panjang tapi tidak mengena sama sekali. Rupanya Aunasidan ini benar-benar bernafsu ingin melemahkan riwayat yang sahih ya. Baik, kalau begitu Abu Faik akan mengajari Aunasidan bahwa betapa rapuhnya argumentasi dia. Abu Faik hanya akan menanggapi poin-poin pentingnya saja. Bagi yang baru bergabung, silakan baca riwayat Malik Ad-Dar berikut ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Nah, ini cukup panjang ya, langsung saja saya artikan intinya. Yang intinya adalah Malik Ad-Dar menceritakan seorang sahabat Nabi yang bertabarruk atau ngalap berkah, bahkan beristighatsah dengan kubur Nabi saat paceklik di masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu ia bermimpi ketemu Nabi dan diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada Umar. Lalu Umar pun menangis. Riwayat ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi tentunya praktik seperti ini ditolak oleh Wahabi. Makanya mereka berusaha keras mendhaifkan riwayat ini. Saya akan membantah Aunasidan dalam video terbarunya. Nah, ini saya cuplikan atau saya screenshotkan dari video terbarunya. Ya, dia menukil Gus Abdul Wafi dan Gus Ajir bahwasanya Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar mensahihkan asar ini, betul. Kemudian jawaban dia, kata dia begini, yang disahihkan adalah sanadnya, tidak berarti matan asarnya juga sahih. Yang kedua, ada indikasi pensahihan Ibnu Hajar itu sampai pada perawi Abu Shalih saja. Ketiga, Ibnu Katsir secara pemahaman menolak istighatsah dengan orang yang sudah wafat. Ini kata dia. Baik, akan saya bantah satu persatu. Pertama, Aunasidan bilang tidak semua hadis atau riwayat yang sahih sanadnya berarti matannya juga sahih. Ya betul, saya pun setuju bahwa tidak semua riwayat yang sahih sanadnya maka matannya juga pasti sahih. Perlu diketahui, matan adalah redaksi teks dari sebuah riwayat hadis atau asar. Tapi untuk riwayat Malik Ad-Dar ini bukan cuma sahih sanadnya, tapi matannya juga sahih. Hanya kaum Wahabi saja yang menyatakan matan riwayat ini tidak sahih. Nanti akan saya buktikan insyaallah. Aunasidan mengatakan bahwa Al-Hafidz Ibnu Katsir mensahihkan sanad riwayat ini, tapi beliau tidak mensahihkan matannya. Nah, ini kata dia ya, di videonya ini begini katanya. Pemahaman Ibnu Katsir menolak istighatsah melalui orang mati. Kata dia, Ibnu Katsir merangkum kitab gurunya Ibnu Taimiyah yang berjudul Kitab Al-Istighatsah untuk membantah Al-Bakri. Kitab Al-Istighatsah yang dikenal dengan judul Ar-Radd 'ala Al-Bakri berpusat pada masalah ketidakbolehan meminta bantuan atau istighatsah kepada orang yang telah wafat, baik itu seorang nabi maupun selainnya. Ini kata Aunasidan. Jadi alasannya adalah karena Ibnu Katsir merangkum kitab gurunya Ibnu Taimiyah yang memuat larangan beristighatsah kepada orang mati. Saya jawab, tidak ada satupun bukti sejarah atau dokumentasi ilmiah yang menetapkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Katsir telah meringkas kitab gurunya Ibnu Taimiyah tentang larangan istighatsah yang dikenal dengan judul Ar-Radd 'ala Al-Bakri. Ya, artinya itu adalah bantahan untuk Al-Bakri. Ya. Ibnu Katsir hanya mencatat peristiwa penulisan kitab tersebut dan kejadian penyerangan terhadap Ibnu Taimiyah saja. Namun ia tidak pernah meringkasnya dalam sebuah karya tersendiri. Kitab yang beredar dan dicetak saat ini adalah karya asli Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah hanya menceritakan tentang perseteruan Ibnu Taimiyah dengan Al-Bakri dan para pengikutnya. Nah, ini ya. Ini saya kutipkan kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir tentang perseteruan Ibnu Taimiyah dan Al-Bakri dan juga pengikutnya. Saya langsung saja artikan secara intinya ya. Intinya, kata Ibnu Katsir, ketika Ibnu Taimiyah membuat kitab Al-Istighatsah sebagai bantahan kepada Al-Bakri, para pengikut Al-Bakri tidak terima lalu melakukan penyerangan fisik kepada Ibnu Taimiyah. Lalu para pengikut Ibnu Taimiyah ingin membalas dendam, tapi Ibnu Taimiyah melarangnya karena telah memaafkan mereka semua. Dan banyak para ulama memuji akhlak Ibnu Taimiyah tersebut. Kira-kira begitu isinya. Ya, isi dari teks yang tadi adalah kira-kira begitu.
Hanya itu saja yang diceritakan Ibnu Katsir. Beliau sama sekali tidak menyatakan telah meringkas kitab tersebut, sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa pemahaman Ibnu Katsir sama dengan pemahaman Ibnu Taimiyah dalam masalah istighatsah. Kalau Ibnu Taimiyah melarang, belum tentu Ibnu Katsir juga melarang. Sumber teks yang tadi adalah Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, juz 14 halaman 76. Kesimpulan: 1. Tidak ada bukti ilmiah sama sekali bahwa Ibnu Katsir meringkas kitab Al-Istighatsah karya Ibnu Taimiyah. 2. Ibnu Katsir belum tentu satu pemahaman dengan Ibnu Taimiyah tentang dilarangnya istighatsah dengan orang mati. Lalu Aun-Nasiden atau Ahmad Ubaidillah Nasiden ini berbicara panjang lebar yang intinya adalah meragukan pensahihan Ibnu Katsir untuk riwayat tersebut. Hei, Ibnu Katsir mensahihkan riwayat ini bukan hanya pada kitab Al-Bidayah wan Nihayah saja. Ya, ini kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi ketika Ibnu Katsir membawakan riwayat Malik Ad-Dar ini yang beristighatsah kepada kubur Nabi ini, Ibnu Katsir mengatakan wa hadza isnadun sahihun. Riwayat ini sanadnya sahih. Bukan dalam kitab ini saja Ibnu Katsir mensahihkan riwayat ini, tetapi juga di kitab beliau yang lain. Beliau mensahihkan juga riwayat ini, yaitu dalam kitab Jami'ul Masanid wal Sunan. Beliau mengatakan apa? Setelah meriwayatkan atau menceritakan riwayat Malik Ad-Dar, beliau mengatakan isnaduhu jayyidun qawiyyun. Sanadnya jayyid, bagus atau baik, qawiyyun dan kuat. Sanad riwayat Malik Ad-Dar adalah bagus dan kuat, jayyidun qawiyyun. Ini dalam kitab beliau Jami'ul Masanid was Sunan karya Ibnu Katsir, juz 1 halaman 223. Logikanya, bagaimana mungkin Ibnu Katsir diragukan mensahihkan riwayat ini? Lawang beliau saja mensahihkan riwayat ini 2 kali dalam 2 kitab berbeda. Yang kedua, kata Aun-Nasiden, para perawi di dalam sanad riwayat ini bermasalah semua. Berikut ini illat atau cacat dalam sanad tersebut yang ditulis oleh Aun-Nasiden dalam videonya. Nah ini ya, ini kata Aun-Nasiden, 4 perawi ini bermasalah. Kan riwayatnya itu kan begini ya, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Malik Ad-Dar. Ini kata Aun-Nasiden ada cacatnya, yang saya screenshotkan gambarnya di sebelah kirinya. Ini saya jelaskan satu persatu ya. Ini Abu Muawiyah. Ya, ini ada keterangannya. Kata Aun-Nasiden begini, tafarrud Abi Muawiyah. Abu Muawiyah ini meriwayatkannya tafarrud, sendirian saja dari Al-A'mash katanya. Kemudian kata dia lagi, lahu akhta'un 'anil A'mash. Abu Muawiyah ini banyak salah kalau meriwayatkan dari Al-A'mash, kata Aun-Nasiden. Kemudian waqad an'an wa huwa mudallis. Abu Muawiyah ini meriwayatkan dengan an'anah atau dengan lafaz an. Ya, kan memang begitu ya. Haddatsana Abu Muawiyah an Al-A'mash begitu. Dan sedangkan Abu Muawiyah ini adalah seorang mudallis. Mudallis itu artinya adalah orang yang menyamarkan riwayat dan gurunya, kata Aun-Nasiden. Kemudian yang kedua, Al-A'mash juga bermasalah. Ini saya jelaskan sedikit, mari kita baca ya. Inqita' atau irsal artinya keterputusan. Keterputusan antara Al-A'mash dan Abu Shalih. Alasannya kan apa? Kata Aun-Nasiden, an'anatul mudallis katanya. Al-A'mash ini seorang mudallis dan meriwayatkan dengan an'anah, dengan lafaz an. Ya memang begitu ya, anil A'mash an Abi Shalih. Sehingga ada inqita' atau irsal, keterputusan antara Al-A'mash dan Abu Shalih, kata Aun-Nasiden. Ya, dan kemudian dan Malik Ad-Dar ini juga sama. Ya, majhulul hal. Kata Aun-Nasiden, Malik Ad-Dar ini majhul hal, tidak diketahui kredibilitasnya bagaimana. Ya. Kemudian la yu'rafu bisima'i anhu. Kata beliau, kata Aun-Nasiden ini, Abu Shalih tidak diketahui mendengar atau tidak secara langsung dari Malik Ad-Dar. Katanya begitu. Wa an dan juga karena memang meriwayatkan dengan an, bukan haddatsana atau akhbarona. Nah, inilah alasan Aun-Nasiden dalam mempermasalahkan sanad riwayat ini, yaitu Abu Muawiyah, Al-A'mash dan Abu Shalih. Kata Aun-Nasiden ya. Nah, ini maaf ya kalau ini yang tadi saya terangkan ya. Baik. Saya akan jawab dengan simple. Jawaban panjang dan jelas sudah disampaikan Gus Wafi dalam videonya.
sebenarnya itu saja sudah cukup membantah Aun Nasiden. Di sini saya hanya ingin menambahkan tambahan faidah saja. Jadi begini, kalau Aun Nasiden mempermasalahkan 3 perawi tadi, maka saya bisa simpulkan bahwa Ahmad Ubaidillah Nasiden atau Aun Nasiden ini baru belajar hadis. Kalau mempermasalahkan 3 riwayat tadi, maka dia baru belajar hadis. Jika alasan-alasannya seperti itu, berarti menandakan bahwa ia sama sekali belum menyelami ilmu hadis. Kalau ia benar-benar belajar hadis, seharusnya ia sudah khatam berkali-kali Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari adalah kitab hadis paling populer, karena ia merupakan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Saya bisa pastikan bahwa Aun Nasiden tidak pernah sama sekali ngaji Sahih Bukhari. Memalukan. Saya akan tampilkan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari yang memuat 3 perawi tadi, Abu Muawiyah, Al-A'mash, Abu Salih, dengan lafaz sanad yang sama persis dengan riwayat Malik Ad-Dar. Pertama, Sahih Bukhari juz 1 halaman 103, nomor hadis 477. Nah, ini saya ambilkan dari Maktabah Syamilah Online ya, Syamilah Online. Mari kita baca. Kata Imam Bukhari, haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepadaku Musaddad. Qala haddatsana Abu Muawiyah, berkata telah menceritakan kepadaku Abu Muawiyah, haddatsana Abu Muawiyah. Ya. Kemudian Anil A'mash, dari Al-A'mash. Kemudian An Abi Salih, dari Abu Salih. Ini sama persis dengan riwayat Malik Ad-Dar tadi. Ya, haddatsana Abu Muawiyah Anil A'mash an Abu Salih. Perhatikan, sanad ini sama persis dengan riwayat Malik Ad-Dar. Nah, ini riwayat Malik Ad-Dar ya. Haddatsana Abu Muawiyah Anil A'mash an Abi Salih an Malik Ad-Dar. Ya. Kemudian ini yang kedua, ini adalah riwayat dari Sahih Bukhari tadi. Ya, mengatakan hal yang sama. Haddatsana Abu Muawiyah Anil A'mash an Abi Salih, sama persis dengan riwayat Sahih Bukhari. Jika Aun Nasiden mendhaifkan riwayat Malik Ad-Dar, maka sama saja ia mendhaifkan hadis Sahih Bukhari. Keterlaluan. Kalau kata Ripras, sontoloyo. Kedua, Sahih Bukhari juz 6 halaman 165, nomor hadis 4935. Ya, kita baca sekali lagi. Ya, ini hadis yang berbeda. Kata Imam Bukhari, haddatsani Muhammad, telah menceritakan kepadaku Muhammad. Kemudian akhbarana Abu Muawiyah, telah mengabarkan kepadaku Abu Muawiyah. Anil A'mash an Abi Salih, dari Abu Salih. Ini sama persis dengan riwayat yang tadi. Ya, meskipun ini dengan akhbarana, tadi haddatsana, tapi maknanya sama. Perhatikan, rantai sanad ini juga sama persis dengan riwayat Malik Ad-Dar. Ini adalah riwayat Malik Ad-Dar, ya, dan ini adalah sanad riwayat Sahih Bukhari yang tadi. Ya, akhbarana Abu Muawiyah Anil A'mash an Abi Salih. Bagi yang belum tahu, kalimat haddatsana dan akhbarana itu sama maknanya, yaitu telah menceritakan kepadaku. Artinya, sanad riwayat Malik Ad-Dar dengan hadis Bukhari yang ini, yang nomor 4935 ini, itu sama saja, rantai sanadnya tidak berbeda. Lagi-lagi, jika Aun Nasiden melemahkan riwayat Malik Ad-Dar karena alasan 3 perawi tadi, maka sama saja ia telah melemahkan hadis Sahih Bukhari. Padahal Sahih Bukhari adalah kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Tidak ada yang berani menentang Sahih Bukhari sama sekali. Luar biasa Aun Nasiden ini ya. Luar biasa ngawurnya. Kesimpulan, rantai sanad dari Abu Muawiyah, Al-A'mash, Abu Salih tidak bermasalah sama sekali. Selanjutnya, kata Aun Nasiden, ada indikasi bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar mensahihkan riwayat ini sampai perawi bernama Abu Salih saja. Jadi urutan perawinya kan begini ya. Ibnu Abi Syaibah berkata, haddatsana Abu Muawiyah Anil A'mash an Abi Salih an Malik Ad-Dar. Ya, kan begini nih. Ibnu Abi Syaibah mendengar dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mash, dari Abu Salih, dari Malik Ad-Dar. Kan begini rantai sanadnya ya. Nah, kata Aun Nasiden, riwayat itu sahih hanya sampai Abu Salih saja. Ya, ini sampai Abu Salih saja. Sedangkan Malik Ad-Dar tidak sahih.
Ya, saya merahin supaya jelas. Jadi Aunasiden menebak-nebak bahwa Ibnu Hajar hanya mensahihkan sampai Abu Shalih saja, tapi tidak mensahihkan sampai Malik Ad-Dar. Loh, kan sanad sampai Abu Shalih mah memang sahih. Kata Imam Bukhari pun memang sahih kan tadi. Sedangkan Ibnu Hajar itu memang mensahihkan sampai Malik Ad-Dar juga. Dari mana Aunasiden bisa menyimpulkan seperti itu? Saking nafsunya ingin mendoifkan riwayat tersebut, sampai-sampai main tebak-tebakan ngawur seperti itu. Aunasiden beralasan bahwa teks pernyataan Ibnu Hajar adalah seperti ini. Alasannya begini ya. Nah, Ibnu Hajar kan dalam kitab Fathul Bari mengatakan begini nih. Ya, kita baca, Warwa Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih min riwayat Abi Shalih As-Samman dari riwayat Abu Shalih As-Samman an Malik Ad-Dar dari Malik Ad-Dar. Kata Aunasiden, ini menandakan bahwa Ibnu Hajar mensahihkan sampai Abu Shalih saja, sedangkan sampai Malik Ad-Dar tidak sahih. Karena beliau menyebutkan bi isnadin sahihin min riwayat Abi Shalih As-Samman, bukan langsung an Malik Ad-Dar, katanya begitu. Kalau misalnya Ibnu Hajar mengatakan sampai Malik Ad-Dar, an Malik Ad-Dar sampai segitu tanpa menyebutkan Abu Shalih, maka ini Ibnu Hajar mensahihkan sampai Malik Ad-Dar. Nah, ini tidak. Beliau menyebutkan Abu Shalih As-Samman lalu kemudian an Malik Ad-Dar. Sehingga kata Aunasiden, Ibnu Hajar hanya mensahihkan sampai Abu Shalih saja. Itu kata dia. Ya. Ini adalah hal yang sangat lucu. Mengapa? Karena dia tidak membaca kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar secara tuntas. Pertama, setiap muhaddits yang sedang menyebutkan sebuah riwayat pasti akan menyebutkan siapa perawi utamanya. Contohnya, misalnya ada sebuah hadis ya, an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi disebutkan an Abdullah bin Mas'ud, disebutkan perawi utamanya. Atau contoh yang lain, an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Disebutkan Abdullah bin Umar, yang disebutkan an Abdullah bin Umar atau an Abdullah bin Mas'ud. Dan seterusnya contoh yang lainnya. Jadi perawi utama atau perawi akhir yang meriwayatkan itu pasti disebut. Dalam contoh tadi yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar. Begitu pula riwayat Malik Ad-Dar ini. Silakan perhatikan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan begini. Warwa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin min riwayat Abi Shalih As-Samman an Malik Ad-Dar. Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari riwayat Abu Shalih As-Samman an Malik Ad-Dar. Jadi Malik Ad-Dar ini adalah perawi akhir atau perawi utama yang menceritakan kisah seorang sahabat yang beristighatsah ke kubur Nabi. Jadi disebutin dulu siapa sih yang menceritakan atau meriwayatkan kisah ini, perawi utamanya itu siapa, yang bercerita itu siapa. Jadi disebutkan dulu Malik Ad-Dar. Jadi nggak bisa kalau misalnya cuma sahih sampai Abu Shalih saja, ya sahih sampai Malik Ad-Dar. Kenapa kok dipisah begini Abu Shalih kemudian Malik Ad-Dar? Ya karena Ibnu Hajar ingin menyebutkan siapa perawi utamanya, siapa perawi akhirnya, ya, yang menceritakan kisah tentang istighatsah ke kubur Nabi ini, yaitu Malik Ad-Dar. Makanya beliau sebutkan an Malik Ad-Dar. Begitu. Jadi perawi utamanya Malik Ad-Dar disebut dulu sebelum membawakan isi riwayatnya. Ini adalah hal yang sangat biasa di dalam ilmu hadis. Itu bukan menandakan bahwa Ibnu Hajar tidak mensahihkan sampai Malik Ad-Dar. Kalau sampai berpikiran seperti itu, maka Ustaz Ubaidillah Nasiden ini sangat lucu dan makin membuktikan bahwa ia benar-benar baru belajar ilmu hadis. Sebagai buktinya, saya berikan contoh lain Ibnu Hajar mensahihkan sebuah riwayat dalam kitab Fathul Bari yang menggunakan kalimat yang sama persis dengan riwayat Malik Ad-Dar. Nah, ini ya, di Fathul Bari Ibnu Hajar sama persis seperti kalimat riwayat Malik Ad-Dar. Mari kita baca ya. Wa akhrajahu Abu Nuaim, dan telah meriwayatkan Abu Nuaim fil Hilyah dalam kitab Al-Hilyah bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih min tariqi Abi Musa, dari jalur atau dari riwayat Abu Musa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kalimat ini sama persis dengan kalimat Malik Ad-Dar tadi.
Ya, kalimat riwayat Malik Ad-Dar tadi sama persis. Ya, mari kita coba bandingkan. Yang saya tulis ulang ya. Perhatikan, gara-gara Ibnu Hajar mengatakan seperti itu, apakah riwayat dari Abu Nu'aim ini hanya sahih sampai Abu Musa saja? Ya kan ini bilang min thariqi Abi Musa gitu ya. Ini apakah sahih sampai Abu Musa saja? Sedangkan Abu Hurairah tidak begitu. Tidak, bukan. Riwayat ini jelas sahih sampai Abu Hurairah juga. Ya. Baik, mari kita bandingkan dengan riwayat Malik Ad-Dar. Nah, ini yang di atas ini yang pertama adalah riwayat Malik Ad-Dar. Ya, mari kita baca. Yang kedua ini riwayat Abu Nu'aim, ya Abu Hurairah. Ya. Mari kita baca satu-satu. Warwa Ibnu Abi Syaibah, telah beriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Kemudian yang Abu Nu'aim juga sama yang kedua ini. Wa akhrajahu Abu Nu'aim, telah meriwayatkan Abu Nu'aim. Ini sama persis. Perlu diketahui bahwa kata rawa dan akhraja itu memiliki satu makna yang sama, yaitu meriwayatkan. Ya, jadi warwa Ibnu Abi Syaibah, telah meriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Begitu pula wa akhrajahu Abu Nu'aim juga artinya adalah telah meriwayatkan Abu Nu'aim. Ini sama persis. Kemudian bi isnadin sahihin. Ini juga sama, bi isnadin sahihin. Ya, jadi sekarang sedang saya buktikan bahwasanya kalimat Malik Ad-Dar dengan Abu Hurairah ini sama persis. Ya, kemudian lanjut, min riwayati Abi Shalih As-Samman, dari riwayat Abu Shalih As-Samman. Kemudian yang kedua ini juga sama, min thariqi Abi Musa, dari thariq atau jalan atau jalur atau riwayat Abu Musa. Ini juga sama persis. Kalau Abu Shalih tadi menggunakan kata min riwayati, kalau Abi Musa ini menggunakan min thariqi, ini sama saja. Kata riwayat dan kata thariq itu sama saja, artinya sama-sama riwayat atau jalur. Ya, sampai sini sama persis. An Malik Ad-Dar ini juga sama, an Abi Hurairah, sama persis. Ini saya sedang menunjukkan bahwasanya kalimat pensahihan Ibnu Hajar untuk hadis atau riwayat Malik Ad-Dar ini sama persis dengan riwayat Abu Hurairah yang juga disahihkan oleh Ibnu Hajar. Kalau ya, nah jika riwayat Abu Hurairah itu sahih yang kedua ini, lalu kenapa riwayat Malik Ad-Dar itu tidak sahih? Padahal yang kedua ini yang Abu Nu'aim ini, yang Abu Hurairah ini sahih. Lalu kenapa yang Malik Ad-Dar itu tidak sahih? Padahal Ibnu Hajar sama-sama menggunakan model kalimat yang sama. Coba difikirkan baik-baik. Harusnya mengerti ini, masuk logikanya harusnya ini. Namun Aun-Nasidin tetap kekeh menyatakan bahwa antara Abu Shalih dengan Malik Ad-Dar itu inqita', terputus atau irsal. Karena Abu Shalih meriwayatkan dengan lafaz an atau dari. Aduh. Coba perhatikan lagi deh video saya sebelumnya. Saya akan ulangi lagi mempertegas salah satu kaidah sanad dalam sebuah riwayat. Imam Muslim berkata dalam sahihnya, Sahih Muslim ya, begini. Kita bacakan langsung artinya. Telah disepakati oleh para ulama bahwa setiap perawi thiqah yang meriwayatkan hadis dengan lafaz an, maka itu berarti dimungkinkan untuk perawi tersebut bertemu dan mendengar hadis darinya, dengan syarat jika keduanya hidup dalam satu masa. Ini dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 12. Jadi, kaidah periwayatan lafaz an agar menjadi muttasil atau bersambung yang disebutkan Imam Muslim di atas punya dua syarat. Satu, yang meriwayatkan dengan an tersebut atau dari itu ya adalah seorang yang thiqah atau terpercaya atau kredibel. Dua, keduanya sama-sama berada dalam satu masa. Mari kita buktikan. Syarat pertama, yang meriwayatkan dengan lafaz an tersebut adalah seorang yang thiqah. Dalam hal ini yaitu Abu Shalih. Abu Shalih ini jelas thiqah menurut kesepakatan para ulama. Ibnu Hajar menghimpun penilaian para ulama tentang Abu Shalih dalam kitab At-Tahdzib. Pertama, Imam Ahmad berkata, Abu Shalih sangat thiqah. Ia termasuk orang yang paling mulia dan paling thiqah. Kedua, para ulama ahli jarh wa ta'dil berkata, ini ya, Yahya bin Ma'in berkata, Abu Shalih thiqah. Abu Hatim berkata, ia thiqah. Abu Su'ah berkata, ia thiqah. Ibnu Sa'ad juga berkata, ia thiqah. Ini bisa dilihat dalam kitab At-Tahdzib karya Ibnu Hajar, juz sekian halaman sekian nomor sekian. Syarat kedua, kedua perawi hidup dalam satu masa.
Dalam hal ini Malik Ad-Dar dan Abu Salih. Malik Ad-Dar hidup pada zaman Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan. Dalam At-Tarikh karya Ibnu Abi Khaisamah, juz sekian halaman sekian nomor sekian, dikatakan bahwasanya seperti ini ya. Malik Ad-Dar adalah bekas budak atau maula Umar bin Khattab. Umar pernah mengangkatnya untuk menjadi bendahara makanan. Kemudian ketika Uthman menjabat sebagai khalifah, ia mengangkat Malik Ad-Dar untuk mengurus Darul Qasm. Sedangkan Abu Salih As-Samman lahir pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan pernah menyaksikan peristiwa pengepungan rumah Uthman. Dalam Syiar A'lam An-Nubala karya Az-Zahabi dikatakan begini ya, kita langsung saja artikan. Abu Salih As-Samman Zakwan bin Abdullah, ia adalah Al-Qudwah, Al-Hafiz, Al-Hujjah. Zakwan bin Abdullah, maula atau bekas budak Ummul Mukminin Juwairiyah Al-Ghattafaniyah. Ia dilahirkan pada masa kekhalifahan Umar, dan menurut riwayat yang sampai kepada kami, ia menyaksikan peristiwa Yaumud Daur, yaitu pengepungan terhadap rumah Uthman. Ibnu Hajar juga dalam At-Tahdzib berkata demikian sama. Zakwan Abu Salih As-Samman Az-Zayyad Al-Madani, pembantu Juwairiyah binti Al-Ahmas Al-Ghattafani, ia menyaksikan pengepungan rumah Uthman dalam kitab At-Tahdzib karya beliau. Perhatikan, baik Malik Ad-Dar maupun Abu Salih, keduanya sama-sama hidup pada masa Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan. Artinya keduanya hidup dalam satu masa. Selain itu, faktanya Malik Ad-Dar dan Abu Salih sama-sama tinggal di Madinah. Perhatikan, bagaimana mungkin mereka tidak bertemu dan tidak saling mendengar hadis, sedangkan keduanya hidup dalam waktu dan tempat yang sama. Dengan demikian, berdasarkan kaidah Imam Muslim tadi, keduanya terbukti ittisal atau bersambung, tidak terputus sama sekali, karena kedua syarat Imam Muslim tadi telah terpenuhi. Silakan Aunasiden bantah argumentasi ini, itu pun kalau mampu. Namun, jika setelah melihat argumentasi ini, Aunasiden tetap kekeh mengatakan bahwa Abu Salih dan Malik Ad-Dar itu terputus, misalnya dengan mengatakan, kita tidak bisa memastikan apakah Abu Salih dan Malik Ad-Dar itu hidup dalam satu masa, karena tahun lahir dan wafat keduanya tidak diketahui secara pasti. Baik, akan saya jawab dengan menggunakan fakta yang menohok berikut ini. Ibnu Hajar berkata dalam At-Tahdzib, Ibnu Hajar berkata, Abu Dawud berkata, aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in, siapa yang paling sabat atau paling kuat dan kokoh periwayatannya dalam meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah? Yang menjawab, Ibnul Musayyib, Abu Salih, Ibnu Sirin, Al-Maqburi, Al-A'raj, dan Abu Rafi'. Perhatikan, Abu Salih termasuk salah satu periwayat paling sabat dari Abu Hurairah. Mari kita hitung tahun wafat masing-masing tokoh yang saya sebutkan. Umar wafat 23 Hijriah, Uthman wafat 35 Hijriah, Abu Hurairah masuk Islam pada 7 Hijriah dan wafat pada 57 Hijriah. Nah, tadi slide-nya terpotong ya. Oke, perhatikan fakta di atas. Abu Hurairah jelas sudah masuk Islam dan menerima hadis Nabi sejak Umar dan Uthman menjabat sebagai khalifah, jelas karena beliau sahabat. Nah, Abu Salih adalah orang yang paling sabat riwayatnya dari Abu Hurairah. Malik Ad-Dar hidup pada zaman Umar dan Uthman. Abu Salih juga sama, dan dia bisa meriwayatkan dengan mendengar langsung dari Abu Hurairah. Logikanya adalah, jika Abu Salih bisa mendengar langsung dari Abu Hurairah, mengapa Abu Salih tidak mungkin mendengar langsung dari Malik Ad-Dar? Padahal Abu Hurairah dan Malik Ad-Dar sama-sama mengalami hidup pada masa Umar dan Uthman. Artinya, jika Abu Salih bisa mendengar langsung dari Abu Hurairah, maka ia juga pasti mendengar langsung dari Malik Ad-Dar. Kemudian yang terakhir, senjata pamungkas dari Aunasiden adalah bahwa Malik Ad-Dar ini majhul, tidak dikenal. Aduh, harus berapa kali saya berikan faktanya? Gak apa-apa, saya ulangi lagi saja ya. Ibnu Hibban menilai thiqah Malik Ad-Dar, sehingga memasukkannya ke dalam kitab Ats-Thiqat, yaitu kumpulan para perawi thiqah. Nah, di pada juz 5 halaman 384 ya. Malik bin Iyad Ad-Dar yarwi an Umar bin Khattab, meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Kemudian Al-Khalili menyatakan bahwa para tabi'in besar lainnya memuji Malik Ad-Dar. Nah, begini, Malik Ad-Dar adalah seorang pembantu Umar bin Khattab.
Ia termasuk tabi'in senior. Ia diterima oleh para perawi, muttafaqun alaih, dan ia banyak dipuji oleh para tabi'in, tetapi tidak banyak meriwayatkan hadis. Ini kitab Al-Irsyad karya Al-Khalili. Itu sudah sangat cukup dalam menyatakan bahwa Malik Ad-Dar adalah seorang yang thiqah atau terpercaya. Atau kalau nggak mau dikatakan thiqah, maka minimal statusnya adalah soduq, ya artinya jujur. Dan sifat soduq adalah termasuk penilaian ta'dil atau positif. Yang terakhir, saya berikan fakta pamungkas. Mungkin fakta ini akan sangat menyakitkan bagi kaum Wahabi dan Ahmad Ubaidillah Nasidan. Mari kita buka kitab hadis karya ulama panutan utama kaum Wahabi, yaitu Syekh Al-Albani. Kita buka kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Al-Albani. Pada nomor hadis 926, Al-Albani berkata, begini. Ya, ada sebuah hadis, yang dihasankan oleh Al-Albani. Kata beliau, hasan mauquf. Hasan itu artinya adalah hadisnya derajatnya hasan, bagus, satu tingkat di bawah sahih, namanya hasan. Mauquf artinya adalah disandarkan kepada sahabat. Ya. Wa'an Malik Ad-Dar, dari siapa hadis hasan ini? Dari Malik Ad-Dar. Ya, di sini jelas sekali Al-Albani pernah menhasankan, menilai hasan sebuah riwayat yang berasal dari Malik Ad-Dar. Ini Al-Albani, panutan Wahabi, dalam kitab beliau sendiri, ya, beliau mengatakan hadis dari Malik Ad-Dar ini hasan. Ya, ini fakta menohok bagi kaum Wahabi. Sangat jelas sekali di situ Al-Albani menghasankan riwayat yang berasal dari Malik Ad-Dar. Jika dikatakan mengapa riwayat Malik Ad-Dar tentang tabarruk dan istighatsah kubur didhaifkan, sedangkan riwayat Malik Ad-Dar tentang hal lainnya dihasankan? Saya jawab, ya itulah sisi negatif ulama kalian. Ketika membahas hal lain, riwayat Malik Ad-Dar dihasankan, tetapi ketika membahas tabarruk dan istighatsah malah didhaifkan. Sungguh kontradiktif. Sebenarnya tidak perlu Al-Albani dalam membahas riwayat Malik Ad-Dar ini. Cukup Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Al-Hafidz Ibnu Hajar saja yang mensahihkan riwayat ini. Karena yang berhak menentukan sahih atau tidaknya sebuah riwayat adalah memang kewenangan ulama hadis yang bergelar Al-Hafidz, yaitu ulama yang hafal 100.000 hadis dengan matan dan sanadnya. Perlu kalian ingat juga perkataan dari Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti berikut ini. Dalam Nazm Alfiyahnya, Imam As-Suyuti berkata, apa kata Imam As-Suyuti? Ambillah penilaian sahih ketika dijelaskan oleh seorang ulama yang bergelar Al-Hafidz, atau dari kitab-kitab karya para Al-Hafidz yang disusun secara khusus sebagai hadis sahih. Ini jelas sekali. Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar adalah dua ulama hadis yang bergelar Al-Hafidz, dan kedua beliau mensahihkan riwayat Malik Ad-Dar ini. Sangat jelas dan telak sekali. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa sampai kepada Ahmad Ubaidillah Nasidan atau Au Nasidan. Saya jadikan ini sebagai bekal untuk dia umroh tanggal 14 Februari besok. Dan dia bisa praktekkan istighatsah ini ketika dia sedang berada di Raudhah di samping makam Nabi. Beristighatsah, ya Rasulullah, begitu ya. Meminta kepada Rasul untuk mendoakan kepada Allah bagi kemakmuran Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.